Berhasil, Mu Chen berhasil melewati kesusahan penguasa surgawi. Kini dia berhadapan dengan Kaisar Iblis Darah, namun sialnya Kaisar Iblis Darah meminta bantuan dari Kaisar Iblis lainnya. Black Horse Heaven Demon Emperor, menyadari Mu Chen yang telah membunuh anaknya, dia bergegas mengirimkan manifestasi telapak tangannya untuk menyerang Mu Chen. Haha, kartu truf Mu Chen adalah meminta bantuan leluhur marsial, Lindong. Tuhan Duniawi. Di dunia gelap yang dipenuhi dengan aura mematikan, di atas singgasana tulang, sosok gelap tiba-tiba tersentak dengan keras. Dia kemudian membuka matanya, sementara amarah berkecamuk di pupil abu-abunya. Hancurkan leluhur bela diri itu. Dia berteriak, sementara gas kematian yang tak berujung melanda seluruh dunia, membuat makhluk yang tak terhitung jumlahnya menggigil. Kemarahannya berlangsung cukup lama sebelum dia secara bertahap mampu menekan suasana hatinya yang buruk. Dia menatap tangan kirinya dengan muram, di mana sekarang hanya ada tunggul belaka. Awan gas kematian berputar di sekitar area di mana telapak tangannya telah terputus, dan kemudian, telapak tangan abu-abu tumbuh dari tempat yang sama. Namun, ekspresinya masih jelek, karena setiap bagian dari dagingnya telah mengalami begitu banyak trauma, bahkan jika tubuhnya beregenerasi sekarang, pasti tidak akan sekuat atau sekuat dulu. Ini pasti akan menyebabkan tangan kiri baru ini menjadi kelemahan dan kekurangan di masa depan, ketika dia menghadapi musuh-musuhnya. Wuxiawert, Side the Black Horse Heaven Demon Emperor mengepalkan telapak tangannya yang layu saat dia menatap dingin ke sekelilingnya. Seolah-olah tatapannya bisa menembus seluruh ruang karena terkunci ke tempat leluhur bela diri berada. Setelah beberapa saat, dia membuang muka. Leluhur bela diri ini memang tangguh, gumamnya. Setelah telapak tangannya benar-benar pulih, kewaspadaan melintas di mata gelap Kaisar Iblis Surga. Meskipun pertemuan sebelumnya sangat singkat, dia masih bisa mendeteksi aura yang sangat berbahaya dari Martial Ancestor. Leluhur bela diri menjaga persimpangan antara 1000 dunia besar dan ras ekstrateritorial. Banyak kaisar setan surga telah menderita kerugian di tangannya selama bertahun-tahun. Dulu, kami masih memiliki keraguan tentang dia, tapi sekarang setelah bertemu dengannya, saya tahu betapa galaknya dia, katanya. Dia kemudian menambahkan, seharusnya ada sangat sedikit yang kekuatannya menyaingi Martial Ancestor di dunia 1000 besar. Tapi, rumor mengatakan bahwa Kaisar Api dari wilayah api tak berujung tidak lebih lemah darinya. Kedua orang ini, menurut informasi yang telah saya kumpulkan, memiliki potensi untuk menyaingi Kaisar Abadi dari dunia 1000 besar kuno. Petik 2. Mata Black Horse Heaven Demon Emperor menyipit. Jika ini masalahnya, kedua orang ini benar-benar akan menjadi musuh ras ekstrateritorial mereka. Kemudian, di masa depan, setelah mereka berperang, ini akan menjadi dua batu besar yang akan menghalangi jalan mereka. Untungnya, kekuatan keseluruhan dari ras ekstrateritorial saya lebih tinggi daripada seluruh dunia 1000 besar, Kaisar Iblis Langit Black Horse menyeringai dengan gelisah, sementara kilatan dingin melintas di matanya. Kami telah merencanakan selama ribuan tahun agar rencana kami berhasil. Bahkan jika keduanya tidak lebih lemah dari Kaisar Abadi, mereka masih tidak bisa menghentikan laju ras ekstrateritorialku. Petik 2. Dia lalu mencibir. HPMH, sekarang aku akan membiarkanmu senang untuk sementara. Ketika rencana kita berhasil, saya pasti akan menemukan Anda, leluhur bela diri, untuk membalas kehilangan tangan saya hari ini. Kemudian, dengan lambaian tangannya, Kaisar Iblis Langit Black Horse diselimuti awan gas kematian sebelum dia menghilang seluruhnya. Di bidang bawah, saat dia melihat keluar dunia dan melihat seberapa cepat hasil pertempuran telah ditentukan, Mu Chen tidak bisa menahan nafas, sementara jejak kekaguman melonjak di matanya. Meskipun kedua belah pihak tampaknya berada pada level yang sama, pertempuran telah dengan jelas mengungkapkan siapa yang lebih unggul. Meskipun Black Horse Heaven Demon Emperor sebanding dengan Divine Heavenly Sovereign, dia masih lebih rendah dari Martial Ancestor. Meskipun dia akhirnya melangkah ke tahap penguasa surgawi, dia tahu bahwa dia masih harus menempuh jalan panjang. Dia benar-benar layak menjadi Martial Ancestor yang legendaris. Pada saat ini, Pendeta Naga Putih telah sadar kembali, dan dia sangat bersemangat bahkan tubuhnya bergetar. Mu Chen tersenyum. Kemudian, matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia menatap Kaisar Iblis Darah yang tercengang dan bertanya, sekarang, apakah Anda memiliki kartu lain di lengan baju Anda? Wuxiawert, Side Kaisar Iblis Darah bergetar saat dia segera mundur, berubah menjadi seberkas cahaya darah untuk melarikan diri dari langit.
Dia telah kehilangan keinginan untuk berperang dan tidak memiliki sarana untuk melindungi sukunya. Oleh karena itu, yang dia inginkan hanyalah melarikan diri hidup-hidup. Apakah Anda memerlukan bantuan? Suara pelan terdengar dari luar langit, sementara seberkas cahaya turun dari langit. Itu adalah Martial Ancestor, yang baru saja mendarat di samping Mu Chen. Saya tidak perlu merepotkan orang tua untuk berurusan dengan orang-orang seperti itu. Jangan khawatir, saya bisa menyelesaikannya. Mu Chen tersenyum, dan dengan pikiran, Mu Chen hitam dan putih sedang mengejar Kaisar Iblis Darah, yang dengan panik mencoba melarikan diri. Ki Into Trinity layak menjadi salah satu dari 36 jilid kekuatan super langka. Tampaknya Anda benar-benar berhasil mempraktikkannya. Leluhur bela diri melihat dua manifestasi dan mengangguk saat dia menilai mereka. Itu kebetulan. Saya harus mengandalkan pendahulu kami. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mengapa begitu rendah hati? Anda telah menjadi penguasa surgawi di usia yang begitu muda. Ini cukup untuk mengejutkan semua orang di 1000 dunia." Leluhur bela diri tersenyum, sementara dia menatap Mu Chen dengan kekaguman di matanya. Terakhir kali dia melihat Mu Chen bahkan belum melangkah ke pangkat penguasa bumi. Namun, dalam waktu kurang dari 10 tahun, Mu Chen sudah menginjakkan kaki di ranah penguasa surgawi. Kecepatan pelatihan seperti itu dan bakat langka benar-benar luar biasa. Mu Chen merasa malu dan menggaruk kepalanya di hadapan pujian Martial Ancestor. Beberapa waktu latihannya sebenarnya telah dilakukan di ruang asing di mana ada aliran waktu yang lambat. Dalam perjalanannya menjadi penguasa surgawi, pada kenyataannya, itu hanya sekitar setengah hari, tetapi dalam kekacauan itu, rasanya seperti 100 tahun telah berlalu. Jika Lin Jing dapat memiliki setengah keuletan Anda dalam pelatihan, saya akan puas. Setelah memikirkan putrinya, yang terlalu lincah, bahkan sosok legendaris seperti Martial Ancestor merasakan sakit kepala yang datang. Memikirkan karakter bersemangat Lin Jing, Mu Chen tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, jika Lin Jing pernah tahu bahwa dia telah menertawakannya di depan ayahnya, dia takut dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Untungnya, leluhur bela diri tidak mengatakan lebih banyak tentang ini, tetapi melihat ke bidang bawah dan tersenyum. Saya tidak menyangka akan ada jiwa duniawi di alam bawah ini. Ini adalah kesempatan bagus untukmu. Petik 2. Secara alami, dia melihat sekilas bahwa Mu Chen telah menjadi penguasa duniawi dari alam bawah. Dengan demikian, itu mungkin baginya untuk menerobos ke penguasa surgawi dengan bantuan kekuatan ini. Sebuah alam rendah dengan jiwa duniawi sangat langka di seluruh dunia 1000 besar bahkan suku-suku kuno pun akan tergerak olehnya. Dengan kekuatan jiwa duniawi, mereka cenderung menciptakan penguasa surgawi. Elder Martial Ancestor, Anda adalah Lord Duniawi juga, bukan? Saya tidak tahu apa manfaatnya, apa yang harus saya lakukan. Mu Chen ragu-ragu sejenak. Meskipun dia telah menjadi penguasa duniawi, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Selanjutnya, untungnya, Martial Ancestor bisa menunjukkan padanya tali. Leluhur bela diri tersenyum dan berkata, keuntungan menjadi penguasa duniawi tidaklah kecil. Di masa depan, jika Anda melawan lawan, Anda akan dapat berkomunikasi melalui pesawat dan mendapatkan aliran energi spiritual yang stabil dari mereka. Dengan demikian, Anda secara alami akan mendapatkan beberapa keuntungan. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata ini, hati Mu Chen melonjak kegirangan. Jika demikian, dia bisa memanggil 8 budur dan tentara naga misteri dengan menggunakan energi spiritual dari alam bawah. Ini bisa menyelamatkannya dari banyak masalah di masa depan. Namun, Anda juga harus tahu bahwa Anda tidak boleh mengosongkan pesawat, karena ini hanya satu dari sekian banyak. Jika Anda mengambil terlalu banyak darinya, Anda akan menyebabkan pesawat runtuh. Kemudian, jutaan makhluk akan dihancurkan bersamanya, Martial Ancestor memperingatkan. Mu Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sekarang dia telah menjadi penguasa duniawi di alam bawah, dia dapat dengan mudah mengontrol keberadaan dan kematian ratusan juta makhluk di alam ini. Jika dia tidak memiliki kendali diri, dia akan membawa kekacauan dan kehancuran. Saya berjanji kepada jiwa duniawi untuk menjaga pesawat ini, tidak membiarkan siapapun menderita karena gangguan dari ras ekstrateritorial. Tapi, jika suku darah iblis bisa masuk ke sini, ini menandakan bahwa ada simpul luar angkasa lain di wilayah ras ekstrateritorial. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, mungkin ada suku ekstrateritorial lain yang masuk di masa depan, kata Mu Chen dengan muram.
Itu sederhana. Sekarang Anda adalah penguasa duniawi dari pesawat ini. Anda secara alami memiliki kekuatan untuk menggerakkannya. Selama Anda memindahkan pesawat ke area yang aman, simpul ruang akan berubah, Martial Ancestor menjelaskan. Setelah mendengar itu, mata Mu Chen berbinar. Dia bisa memindahkan pesawat ini ke benua Tianluo dan juga menemukan cara untuk menghubungkan pesawat yang ada di sini ke dunia seribu besar. Oleh karena itu, selama seseorang dapat mematahkan belenggu dunia, orang ini dapat langsung menuju ke Mu Estate. Mereka yang secara umum mampu mencapai langkah ini pasti berbakat. Di masa depan, mereka bahkan mungkin memasuki alam penguasa surgawi. Karena setiap kekuatan di dunia seribu besar mencoba mengumpulkan bakat seperti itu, Mu Estate secara alami tidak akan membiarkan mereka lewat juga. Memikirkan hal ini, Mu Chen menoleh ke bayi susu dan yang lainnya dan tersenyum. Kalau begitu, aku akan menghubungkan pesawat ini dengan dunia seribu besar di masa depan. Saya pikir itu akan meningkatkan tingkat kekuatan di dunia ini. Selama Anda bisa mematahkan belenggu dunia ini, Mu Estate akan menyambut Anda untuk bergabung dengan kami kapan saja. Petik 2. Bai Susu dan banyak penguasa di alam bawah sangat senang mendengar ini, dan mereka membungkuk kepada Mu Chen dengan hormat. Mereka semua tahu bahwa ini akan menjadi kesempatan penting bagi dunia mereka. Dengan sosok yang kuat seperti Mu Chen yang mengawasi mereka tidak lagi menjadi sasaran pembunuhan yang disengaja dari ras ekstrateritorial dan bisa mengejar tingkat yang lebih tinggi. Saat Mu Chen tersenyum, pikirannya melintas dan dua aliran cahaya melonjak di langit. Pada saat itu, dua inkarnasinya mendarat di hadapannya. Bola cahaya berwarna merah darah digantung di depan mereka. Di dalam bola, ada wajah ganas dan ganas, milik Kaisar Iblis Darah. Rupanya, ketika dia dicegat oleh dua inkarnasi, Kaisar Iblis Darah tidak dapat melarikan diri dan telah disegel di dalam bola. Dengan lambaian lengan bajunya, Mu Chen menekan bola merah darah ke pagoda. Dia kemudian membungkuk, sementara dia mengepalkan tinjunya dengan hormat ke arah Martial Ancestor. Terima kasih banyak atas bantuanmu hari ini. Leluhur bela diri melambaikan tangannya dan menjawab dengan tenang, membersihkan dunia iblis adalah tanggung jawab semua orang di dunia seribu besar. Sayangnya, saya tidak membunuh Kaisar Iblis Langit Black Course di sini. Petik 2. Elder Martial Ancestor, jika ada kebutuhan untuk saya di masa depan, jangan ragu untuk memanggil saya. Aku atas perintahmu. Nada suara Mu Chen tulus. Bagaimanapun, baik Martial Ancestor dan Flame Emperor telah memberinya jimat. Dengan kata lain, jika bukan karena bantuan mereka yang baik, dia harus memberikan lebih banyak pertimbangan dalam menghadapi banyak situasi berbahaya yang akan melemahkannya. Oleh karena itu, keduanya tidak diragukan lagi adalah dermawan yang besar baginya. Saat Martial Ancestor tertawa, lengan bajunya berkibar. Wajahnya yang tegas memiliki pesona yang tenang saat dia berkata, Kaisar Api dan saya membantu Anda karena Anda memiliki potensi. Kami juga berharap, di masa depan, ketika perlombaan ekstrateritorial sekali lagi menyerang dunia seribu besar kami, Anda akan bertarung bersama kami. Petik 2. Leluhur bela diri kemudian melambai pada Mu Chen, sementara sosoknya menghilang secara bertahap. Mu Chen, meskipun Anda sekarang adalah penguasa surgawi, Anda tidak boleh mengendurkan upaya Anda atau menjadi berpuas diri. Jika tidak, ketika malapetaka datang, Anda mungkin tidak dapat mengatasinya. Petik 2. Setelah memberikan peringatan terakhir ini, Martial Ancestor lenyap. Namun, suara seriusnya bergema di telinga Mu Chen lama setelah dia pergi. Wajah Mu Chen sangat serius. Dia bisa mendengar sifat hikmat pidato Martial Ancestor. Menghadapi perlombaan ekstrateritorial, bahkan keberadaan legendaris memiliki rasa krisis yang tajam. Bisa dilihat dari ancaman macam apa ras ekstrateritorial yang ditimbulkan terhadap dunia seribu besar. Saya akan mengingat nasihat Anda, gumam Mu Chen. Perlombaan ekstrateritorial jelas merupakan bahaya masa depan, tetapi sekarang, sudah waktunya baginya untuk melakukan hal-hal yang selalu ada dalam pikirannya selama ini. Fiuh. Dia menarik napas dalam-dalam, tatapannya perlahan menjadi tajam. Dia kemudian bergumam, Budur Ancient Clan, aku telah menunggu selama bertahun-tahun, akhirnya, harinya telah tiba. Leluhur Suantian, benua Tianluo, wilayah utara. Sejak Mu Chen mengalahkan 3 penguasa wilayah utara setahun yang lalu, Mu Estate menyusul dan menggantikan 3 kekuatan hegemonik untuk menjadi kekuatan terkuat di utara. Dengan sumber dayanya yang besar di wilayah utara, Mu Estate berkembang pesat.
Kekuatan keseluruhannya mulai meningkat, dan reputasinya tidak hanya tumbuh lebih kuat di wilayah utara, tetapi juga menjadi sangat terkenal di benua Tianluo. Di sisi lain, tiga tuan lainnya menghadapi penurunan yang akhirnya menyebabkan semakin banyak orang kuat bergabung dengan Muistet. Di hadapan kekuatan Muistet, tiga kekuatan hegemoni tetap diam. Namun, ada yang tahu bahwa keheningan semacam ini tidak akan berlangsung lama. Ada kekuatan tertinggi di balik ketiga kekuatan hegemonik itu. Mereka tidak suka melihat kekuatan yang mereka dukung dengan susah payah diusir dari utara. Keheningan saat ini hanya meramalkan datangnya badai yang lebih kuat. Mandela sangat jelas tentang situasinya, jadi dia tidak mengurangi kewaspadaan dan selalu mengawasi tiga kekuatan hegemonik. Dia tahu bahwa serangan balik mereka pasti akan datang. Keadaan membuktikan bahwa dia tidak salah. Tepat setelah Mu Chen pergi selama sekitar setengah tahun, suatu hari sebuah istana turun dari langit dan melayang di atas Muistet. Kedatangan istana menyebabkan kepanikan di seluruh Muistet. Tekanan yang tidak ada habisnya berasal dari istana yang meliputi jutaan mil, di mana penguasa kuat yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Tuan dari tekanan agung seperti itu haruslah penguasa surgawi sejati. Istana yang ditangguhkan di atas Muistet tidak mengambil tindakan lebih lanjut, kecuali untuk mengirim gulungan undangan turun ke Muistet. Saat gulungan undangan mendarat, gulungan itu mengeluarkan suara keras yang terdengar di hampir seluruh wilayah utara. Suara agung itu terdengar merendahkan, "Saya adalah leluhur Xuantian dan dipercayakan oleh seseorang untuk datang ke sini. Master of the Muistet, mengapa Anda tidak datang menemui saya?" Jelas bahwa dia mengabaikan Mu Chen, karena nadanya terdengar seolah-olah dia sedang memimpin seorang junior. Tidak ada keraguan bahwa nada ini cukup melecehkan para pejabat senior Muistet, tetapi mereka tidak punya pilihan selain tetap tenang. Meskipun Muistet mereka sekarang meningkat dalam kekuatan dan tampak kuat, mereka masih hanya lemah di mata penguasa surgawi. Jika dia ingin menyerang, tidak ada seorang pun di Muistet yang bisa menghentikannya. Dalam menghadapi penindasan tak terkendali penguasa surgawi atas Muistet, Mandela juga sangat marah. Awalnya, dia mengambil gulungan undangan itu dan mencoba pergi ke istana untuk bernegosiasi dengan tuannya, tetapi sebelum dia mencapai istana, dia tidak dapat melangkah maju. Saat Mandela diblokir, suara arogan terdengar di langit, "Suruh majikan Muistetmu datang, karena kamu belum memenuhi syarat untuk melihatku." Dalam menghadapi penghinaan seperti itu, wajah Mandela berubah menjadi hijau besi karena marah, tetapi dia menarik napas dalam-dalam dan menekan amarahnya. Dia mengeluarkan token Raja Pembunuh Iblis yang ditinggalkan oleh Mu Chen, menjentikkan jarinya, dan menembakkannya ke istana. Token Raja Pembunuh Iblis ini adalah simbol dari Istana Seribu Besar, melambangkan status Raja Pembunuh Iblis. Bahkan penguasa surgawi biasa akan takut untuk memprovokasi kekuatan Istana Seribu Besar. Namun kali ini, tidak lama setelah token ditembakkan ke istana, terdengar tawa dingin, dan token itu dibuang. Seorang Raja Pembunuh Iblis yang tidak memiliki kekuatan berani untuk berpura-pura bahwa dia tangguh. "Scram, minta Tuan Muistet Anda untuk datang dan menemui saya, atau saya akan tinggal di sini selama bertahun-tahun. Mari kita lihat apakah Muistet Anda masih memiliki wajah untuk menstabilkan klan Anda." Petik 2. Mandela berpegangan pada Demon Slayer King Token, wajahnya yang halus gelap. Namun, hatinya tenggelam tak terkendali. Mendengarkan kata-kata penguasa surgawi, dia jelas memiliki pemahaman tentang Mu Chen. Jelas dia telah datang siap dan tidak takut dengan Istana Seribu Besar. Dalam menghadapi situasi ini, Mandela tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia melirik istana dengan dingin, berbalik, dan pergi. Selama 6 bulan ke depan, istana tergantung di Muistet, seperti yang dikatakan penguasa surgawi. Itu memancarkan penindasan yang begitu kuat, itu menyebabkan para penguasa berada dalam kesulitan. Melakukannya berarti mendiskreditkan Muistet. Lagi pula, diintimidasi di pintu adalah pukulan yang menghancurkan reputasi seseorang. Sementara Muistet mengkhawatirkan hal ini, 3 kekuatan lama, Sekte Awan Ungu, Gunung Petir, dan Rumah Elang Emas, datang dari jauh dan memasuki istana, berhasil mengunjungi leluhur Xuantian. Ini jelas terlihat oleh semua orang di Muistet, dan mereka segera merasakan kegelisahan di hati mereka. Setelah itu, ketiga kekuatan tersebut bergandengan tangan dan secara bertahap menyusup ke wilayah yang diduduki oleh Muistet. Dengan cara ini, Muistet menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kegoyahan semacam itu membuat mereka merasa bahwa mereka bisa jatuh kapan saja.
Seiring berjalannya waktu, berita tentang penguasa surgawi yang melakukan penindasan tertinggi atas Mu Istet tidak hanya menyebar ke seluruh wilayah utara, tetapi juga ke pasukan di seluruh benua Tianluo. Mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju wilayah utara. Bagaimanapun, begitu penguasa surgawi muncul, dimanapun mereka berada, mereka akan menjadi fokus perhatian. Ada aturan tak tertulis di benua Tianluo yang tidak dapat diintervensi oleh penguasa surgawi dengan mudah antara perebutan kekuasaan, dan leluhur Xuantian belum menyerang untuk saat ini. Dia bertindak atas nama dendam pribadi, itulah sebabnya dia menargetkan Mu Chen. Dalam kasus seperti itu, dia tidak berkelahi dengan Mu Istet, maka itu bisa dibenarkan. Bagaimanapun, kekuatan tertinggi di balik kekuatan benua Tianluo tidak ingin menyinggung penguasa surgawi demi Mu Istet yang tidak memiliki penguasa surgawi. Semua pasukan memandang dengan dingin saat Mu Istet dalam keadaan tertekan. Mereka bahkan menantikan Mu Istet yang terfragmentasi karena ini. Bagaimanapun, kekuatan bertarung yang kuat yang ditunjukkan oleh Mu Chen telah membuat mereka waspada terhadap Mu Istet. Untungnya bagi mereka, saat ini tidak ada penguasa surgawi di Mu Istet. Jika Mu Istet memiliki dukungan semacam itu, mereka pada dasarnya tidak akan bisa dihentikan. Tanpa disadari, Mu Istet telah menjadi pusat perhatian di benua Tianluo. Setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Setengah tahun ini tidak diragukan lagi melibatkan penderitaan ekstrim untuk Mu Istet. Kemakmuran asli mereka benar-benar terbalik karena leluhur Xuantian. Leluhur Xuantian tidak mengambil sikap ofensif yang keras. Meskipun dia dapat dengan mudah membalikkan Mu Istet dengan kekuatannya, dia mengambil cara paling lambat dan paling kejam untuk merusak moral penguasa Mu Istet di akarnya. Setiap hari dia mengirimkan gulungan undangan, meminta Mu Chen untuk muncul. Tapi saat ini, yang terakhir tidak lagi berada di wilayah utara, dan tentu saja mustahil baginya untuk muncul. Untuk waktu yang lama, ada desas-desus bahwa Master Mu Istet takut pada penguasa surgawi, dan dengan demikian telah melarikan diri secara diam-diam. Rumor ini rupanya telah dimulai oleh salah satu dari 3 kekuatan utama seperti Sekte Awan Ungu. Efeknya sangat luar biasa, karena pasukan yang mengandalkan Mu Istet siap untuk bergerak dan mulai menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Bagaimanapun, saat ini, Mu Istet adalah sebuah kapal yang menunjukkan tanda-tanda terbalik, dan mereka tidak berniat untuk hidup atau mati bersama. Jadi untuk sementara waktu, Mu Istet bergetar dari dalam keluar. Dalam waktu setengah tahun, kemakmurannya terlatih-tatih. Hari lain berlalu. Banyak pejabat pastoral senior berkumpul di depan aula di Mu Istet. Suasananya sangat menindas, dan mereka melihat ke langit, di mana sebuah istana berdiri di atas awan. Penindasan yang menakutkan memancar seperti 1000 gunung berat yang runtuh di atas tubuh semua orang. Tuan Mandela, Sekte Gunung Besi, dan Sekte Musik Merdu mengumumkan kepergian mereka dari Mu Istet hari ini, kata Liu Tiandao dengan suara rendah dan mendesah. Di depan kerumunan, Mandela dan Ling Xi saling memandang, dan wajah mereka gelap. Mereka lelah dengan kekacauan yang mereka alami selama setengah tahun, bahkan saat mereka berjuang untuk menahannya. Leluhur Xuantian itu, seperti gunung, menekan semua penguasa yang kuat sampai mereka kehabisan napas. Sekarang orang-orang panik, dan jika bukan karena prestasi brilian Mu Chen di masa lalu, Mu Istet akan hancur. Saat itulah mereka sepenuhnya memahami betapa pentingnya penguasa surgawi bagi satu kekuatan. Mandela mengangkat wajah kecilnya, menatap istana di langit, dan mengepalkan tinjunya. Dia kemudian berkata dengan suara dingin, leluhur Xuantian ini benar-benar kejam, menggunakan metode ini untuk memaksa orang meninggalkan Mu Istet dan menghancurkan moral kita. Liu Tiandao dan yang lainnya terdiam, dan kemudian Liu Tiandao bertanya dengan suara rendah, apakah ada berita dari Tuan Istet? Mandela menggelengkan kepalanya dan berkata, dia pergi dalam perjalanannya untuk menerobos ke penguasa surgawi. Kami tidak bisa menghubungi. Petik 2. Liu Tiandao tersenyum pahit dan berkata, kalau begitu, aku khawatir kita tidak akan bertahan lama. Selama Mu Chen masih di sini, Mu Istet tidak akan jatuh, katanya sambil mengertakkan gigi. Setelah dia melangkah ke penguasa surgawi di masa depan, Mu Istet dapat berkembang lagi, bahkan jika itu bobrok. Liu Tiandao dan yang lainnya diam-diam menghela nafas. Meski begitu, tidak mudah untuk menjadi penguasa surgawi, bukan? Bahkan jika catatan dan bakat Mu Chen luar biasa, tanpa peluang besar, bagaimana dia bisa menjadi penguasa surgawi? Selain itu,
bahkan jika Mu Chen benar-benar menjadi penguasa surgawi, situasi saat ini masih akan sulit untuk diselesaikan. Meskipun tampaknya leluhur Xuantian adalah satu-satunya orang di istana, mereka juga tahu bahwa tiga kekuatan tertinggi di balik tiga kekuatan lama dan terkenal di wilayah utara sedang menunggu untuk menerkam dalam kegelapan. Lebih buruk lagi, tiga kekuatan tertinggi masing-masing memiliki penguasa surgawi. Situasi langsung mereka benar-benar jalan buntu. Berdengung. Saat mereka menghela nafas, cahaya mengambang jatuh dari istana. Aliran cahaya jatuh ke gulungan undangan saat itu bergetar. Sebuah suara keras bergema di langit dan bumi, berderak di wilayah utara. Mu Chen muda, jika Anda tidak muncul, Mu Estate Anda akan segera ditinggalkan. Mandela mendengarkan tawa bercanda saat tangannya mengepal, dan buku-buku jarinya retak. Tatapan Ling Xi dan Long Si yang sangat marah, dan jika mereka tidak jauh lebih lemah dari lawan mereka, mereka tidak akan bisa menahannya dan akan membalas. Di depan aula, banyak wajah penguasa gelap. Namun, saat orang-orang diam, mereka tiba-tiba bergerak dan mengangkat kepala. Di tempat yang jauh, ruang itu tiba-tiba terbuka, dan cahaya spiritual melonjak. Sosok ramping melangkah ke udara, dan hanya dalam nafas, muncul di atas Mu Estate. Semua orang menatap sosok itu, dan setelah beberapa saat, mata mereka melebar. Apakah itu? Liu Tiandao dan yang lainnya mengusap mata mereka saat mereka berseru tidak percaya, sepertinya tuan rumah. Di langit, sosok muda itu melangkah ke udara. Dia mengulurkan tangan saat gulungan undangan mendarat di tangannya. Tanpa melihatnya, dia mengepalkan tinjunya, dan gulungan itu hancur menjadi debu dan tersebar di udara. Dia kemudian menatap istana dengan dingin saat dia menunjuk ke udara. Ledakan. Ruang di sekitar istana meletus tepat di bawah jari Mu Chen. Banyak bagian yang hancur membentuk tangan besar saat memegang istana dan menghancurkannya. Istana hancur, dan suaranya yang dalam dengan niat membunuh bergema di seluruh wilayah utara. Karena kamu sangat menyukai Mu Estate, maka tetaplah di sini mulai sekarang dan jangan pergi. Pengembalian kuat. Ledakan. Di atas langit, istana megah pecah. Kekuatan yang mengerikan mengelilinginya, menghancurkannya seperti debu. Semuanya terjadi begitu cepat, dan ketika istana hancur, seluruh dunia, termasuk banyak penguasa Mu Estate dan semua anggota faksi lain, membeku. Tidak ada yang menyangka bahwa Mu Chen akan begitu brutal sehingga dia tidak akan memberikan wajah apapun kepada leluhur Xuantian sama sekali. Tindakannya pasti akan membuatnya marah, dan membuat marah penguasa surgawi berarti bahwa urusan hari ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Sambil berdiri di depan aula utama Mu Estate, banyak penguasa terkejut saat mereka menggerutu secara internal. Tuan perumahan mereka tampaknya terlalu sembrono, karena membuat marah penguasa surgawi tidak bisa dianggap sebagai keputusan rasional. Di tempat yang jauh itu, Pendeta Awan Ungu, Raja Elang Emas, dan yang lainnya menyaksikan adegan ini terungkap, sambil tersenyum mengejek. Mu Chen akhirnya muncul dan menghancurkan istana leluhur Xuantian saat dia masuk. Dengan demikian, leluhur Xuantian pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Mu Estate pasti akan jatuh hari ini. Saat ratapan yang tak terhitung jumlahnya, ucapan sarkastik, dan desahan bergema di seluruh area, jauh di atas langit, cahaya terang terkondensasi di antara puing-puing istana yang hancur, lalu secara bertahap berubah menjadi sosok. Sosok itu mengenakan jubah hitam yang dijahit matahari, bulan, dan bintang. Rambutnya pucat, tapi wajahnya secantik bayi. Matanya tajam, alisnya tegas, dan dia memancarkan aura otoritas. Saat dia mengamati sekelilingnya, bahkan ruang bergetar di bawah tatapannya. Jelas, ini adalah leluhur Xuantian. Wajah pucatnya gelap, sementara energi spiritual melonjak di sekitar tubuhnya, lalu menjelma menjadi 1000 bintang di belakang punggungnya. Kekuatannya sangat mengerikan. Dia melirik istana yang hancur di belakangnya, lalu matanya yang dingin menatap Mu Chen, seperti elang yang mengincar mangsanya. Betapa marahnya dirimu, anak muda, katanya dingin. Kamu telah menghancurkan salah satu istanaku hari ini, jadi aku khawatir kamu harus membayarnya dengan seluruh Mu Estate. Mu Chen berdiri di langit jauh dari leluhur Xuantian. Dia menatapnya dan berkata sambil mencibir, kamu pikir kamu begitu kuat hanya karena kamu tua. Betapa berani. Kilatan dingin melintas di mata leluhur Xuantian. Bagaimanapun, dia adalah penguasa surgawi, yang ditakuti dan dihormati di mana-mana. Tapi, Mu Chen tidak hanya berani menghancurkan istananya, tetapi juga sangat tidak sopan.
Sepertinya dia benar-benar ingin mati. Ledakan. Ratusan juta cahaya terang tiba-tiba meledak dari tubuh leluhur Suantian. Kemudian, puluhan ribu bintang besar muncul di belakang punggungnya. Saat bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya itu berkedip-kedip, tekanan tak berujung menyapu angkasa. Ledakan. Di bawah tekanan ini, seluruh dunia gemetar, sementara retakan terus-menerus muncul di tanah. Penguasa Muistet yang menjadi sasaran tekanan, terutama yang berada di bawah pangkat penguasa bumi, langsung meringkuk di tanah. Para penguasa di atas pangkat penguasa bumi dipaksa berlutut. Bagaimanapun, pelepasan penindasan tanpa batas bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh penguasa bumi ini. Ini bukan tempatmu untuk membuat kekacauan di Muistetku. Mu Chen berkata dengan dingin saat dia melangkah keluar. Cahaya besar meletus di belakangnya, seolah-olah matahari terik yang sedang terbit. Tekanan yang sama kuatnya memadat seperti tsunami dan melonjak ke angkasa. Itu kemudian mengejutkan penindasan energi spiritual leluhur Suantian, lalu memaksanya untuk menghilang. Pada saat penindasan leluhur Suantian telah menghilang, seluruh dunia sepertinya menjadi diam. Penguasa Muistet dan karakter tangguh lainnya yang hadir begitu terkejut, wajah mereka semua mulai pucat. Mereka memandang ngeri pada sosok muda di langit, karena mereka dapat dengan jelas merasakan betapa menakutkan fluktuasi energi spiritual yang dia pancarkan. Fluktuasi semacam itu bahkan telah melampaui peringkat penguasa bumi. Mereka jelas milik penguasa surgawi. Mandela dan Lingxi juga menatap Mu Chen saat ini, keduanya benar-benar terpana. Sesaat kemudian, mereka saling memandang dan tersentak saat mereka bertanya pada saat yang sama, apakah ini fluktuasi penguasa surgawi? Apakah Master Estate menerobos untuk menjadi penguasa surgawi? Petik 2. Di samping mereka, Liu Tiandao dan banyak pejabat tinggi Mu Estate lainnya sama-sama terkejut. Meskipun mereka telah dengan jelas mengalami betapa berbakatnya Estate Master mereka tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen akan menemukan cara untuk menjadi penguasa surgawi dalam waktu yang singkat hanya dalam 1 tahun. Bagaimana ini mungkin? Di kejauhan, Pendeta Awan Ungu bertanya-tanya dengan keras. Sementara dia dan yang lainnya juga melihat ke sosok muda itu, mata mereka jelas ketakutan. Saat mereka bertarung dengan Mu Chen di masa lalu, keterkejutan mereka adalah yang paling kuat. Bagaimanapun, hanya setahun yang lalu, Mu Chen hanya penguasa bumi yang lengkap, tapi sekarang, dia adalah penguasa surgawi. Mu Chen ini adalah monster. Seseorang berseru. Semua orang gemetar ketakutan dan mulai bergumam, sementara rasa takut memenuhi hati mereka. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang terkejut, tetapi semua pemimpin yang kuat di benua hari itu telah memusatkan perhatian mereka dengan berbagai cara pada Mu Estate. Rupanya, berita bahwa Mu Chen telah menerobos ke tingkat penguasa surgawi telah membungkam seluruh benua Tianluo. Namun, Mu Chen tidak terlalu memperhatikan keterkejutan semua orang. Dia hanya mengangkat kepalanya dan menatap leluhur Suantian tanpa emosi, sementara ekspresi yang terakhir menjadi gelap. Sialan, Nak, bagaimana Anda bisa menerobos ke tingkat penguasa surgawi? Wajah leluhur Suantian berubah, sementara tatapannya menunjukkan keterkejutannya. Menurut informasi yang dia terima, Mu Chen tidak lebih dari penguasa bumi yang lengkap, tetapi Mu Chen di depannya jelas jauh di atas level seperti itu. Mengapa? Bukankah kamu baru saja bersenang-senang membuat kekacauan di Mu Estate saya? Mu Chen melihat wajah tidak pasti leluhur Suantian, matanya sedikit dingin, sementara dia berbicara dengan sarkastik. Setelah mendengar kata-katanya, wajah leluhur Suantian berubah menjadi serius dan dia mendengus dingin. Nak, jangan sombong. Anda baru saja melangkah ke pangkat penguasa surgawi. Jika itu benar-benar terjadi perkelahian, aku bisa menghadapimu dengan mudah. Petik 2. Dia, setidaknya, penguasa surgawi juga, dan semua mata tertuju padanya sekarang. Karena itu, bukan pukulan kecil bagi reputasinya jika Mu Chen mempermalukannya. Mu Chen tersenyum acuh tak acuh saat dia bertanya, siapa sebenarnya yang menyuruhmu mencari masalah denganku? Meskipun perilaku leluhur Suantian kemungkinan besar telah didorong oleh kekuatan tertinggi di balik Sekte Awan Ungu, naluri Mu Chen menyebabkan dia merasa bahwa ada alasan lain di baliknya juga. Leluhur Suantian mencibir, bukankah kamu seharusnya tahu siapa yang telah kamu sakiti? Mata Mu Chen menyipit. Meskipun dia telah menyinggung banyak orang, jelas hanya ada satu lawan yang bisa melibatkan penguasa surgawi untuk menghadapinya. Itu adalah klan kuno Budur. King Xuang telah mengirim berita bahwa,
meskipun klan kuno Budur tidak berani menyerangnya, mereka masih dapat menemukan penguasa surgawi lainnya untuk melakukannya untuk mereka. Dengan jaringan tetua klan kuno Budur, jelas bahwa tidak akan terlalu sulit untuk meminta penguasa surgawi untuk menyerang. Kilatan dingin melintas di mata Mu Chen sebelum dia dengan cepat menyembunyikan emosinya dan berkata dengan dingin, "Tidak peduli siapa yang mempercayakanmu dengan tugas ini, karena kamu telah kehilangan akal sehat, wajar jika kamu harus membayar harganya." Sungguh arogan. Leluhur Suantian tertawa karena marah. Ketika dia menjadi terkenal di dunia 1000 besar, Mu Chen bahkan belum lahir, dan tetap saja, dia berani berbicara dengannya seperti ini. Tapi, Mu Chen tidak lagi berbicara omong kosong dengannya. Pada saat itu, miliaran cahaya yang meledak keluar dari tubuhnya tiba-tiba mulai mundur sebelum akhirnya menyatu ke dalam tubuhnya. Dengan masuknya energi spiritual yang sangat besar ini ke dalam tubuhnya, daging dan darah Mu Chen secara bertahap berubah menjadi tubuh spiritual kristal yang bersinar. Pada saat ini, seolah-olah daging dan darah Mu Chen telah diubah menjadi energi spiritual murni, yang memiliki kekuatan yang tak terlukiskan dan mengerikan. Tubuh spiritual surgawi. Melihat ini, tatapan leluhur Suantian berubah serius. Fakta bahwa Mu Chen bisa melakukan ini berarti benar bahwa dia telah melangkah ke tahap penguasa surgawi. Jelas bahwa bocah ini baru saja melangkah ke tahap penguasa surgawi dan belum memurnikan denyut spiritual yang tersembunyi di bagian terdalam tubuhnya. Tatapan leluhur Suantian berkedip. Sebagai penguasa surgawi tingkat spiritual yang berpengalaman, dia bisa dengan mudah melihat kekurangan tubuh spiritual Mu Chen. Saat ini, tampaknya tidak ada cara untuk menyelesaikan ini secara damai. Kalau begitu, pertama-tama aku akan melawan bocah itu, lalu menundukkannya. Mari kita lihat apakah dia masih akan begitu sombong. Setelah leluhur Suantian memikirkan hal-hal ini di dalam hatinya, dia mengambil keputusan. Menurut perkiraannya, Mu Chen baru saja melangkah ke tahap penguasa surgawi, jadi dia jelas belum sepenuhnya mengendalikan kekuatannya. Karenanya, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mengalahkannya. Dengan resolusi di hatinya, mata leluhur Suantian menjadi dingin dan galak. Dia menatap Mu Chen dan berkata dengan dingin, "Karena kamu adalah anak laki-laki yang tidak tahu apa yang baik untukmu, aku akan menunjukkan kepadamu hari ini bahwa, bahkan jika kamu melangkah ke tahap penguasa surgawi, masih ada terlalu banyak orang di sini, dunia yang bisa membuatmu membayar. Karena itu, bukanlah tempat untuk menjadi sombong." Petik 2. Ledakan. Ketika dia selesai berbicara, tubuhnya bergetar. Pada saat yang sama, ratusan juta lampu meledak darinya. Di belakangnya, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke tubuhnya, sehingga tubuhnya menjadi tubuh spiritual cerah yang diukir dengan bintang-bintang. Fluktuasi energi spiritual yang tak terbatas menyapu tubuhnya. Jauh di atas pemandangan ini, dua tubuh spiritual berdiri di udara. Mereka melakukan kontak mata saat cahaya dingin melonjak ke seluruh angkasa dan suhu antara langit dan bumi tiba-tiba turun. Suara mendesing. Saat berikutnya, dua tubuh spiritual meledak di tengah tatapan tajam kerumunan. Rahasia di balik denyut spiritual. Suara mendesing. Antara langit dan bumi, dua aliran cahaya terang melesat seperti meteorit melintasi langit. Saat mereka terbang melintasi langit, ruang di sekitar mereka runtuh dan memancarkan gelombang kehancuran, menyebabkan dunia bergetar. Kedua aliran cahaya tidak menggunakan cara yang berlebihan, tetapi langsung melintasi langit dengan cara yang paling brutal sebelum akhirnya bertabrakan satu sama lain. Ledakan. Dampaknya, bagaimanapun, melihat cahaya tak terbatas mengamuk dari langit. Selama puluhan ribu mil, awan langsung musnah, meninggalkan langit biru cerah. Meskipun pertempuran antara keduanya terjadi di ketinggian, masih ada gempa susulan yang menyebar, mengguncang bumi yang luas di bawah dan merobek lempeng tektonik. Banyak kulit kepala penguasa bumi menjadi mati rasa, karena mereka tidak tahan bahkan setelah serangan ofensif seperti itu. Jatuh. Di tengah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, cahaya terang meletus di langit saat dua siluet melesat, menghancurkan ruang di belakang mereka. Mu Chen mundur ribuan kaki saat tubuhnya sedikit bergetar. Tubuhnya telah berubah menjadi energi spiritual, dan tubuhnya yang sekarang gemerlap, seperti kristal benar-benar beriak saat dia mencoba untuk melarutkan kekuatan yang mengerikan itu. Di sisi lain, leluhur Suantian hanya mundur 1000 kaki atau lebih, dan tubuh spiritualnya, yang sedikit berbeda dari Mu Chen, tampaknya diukir dengan bintang. Saat bintang-bintang bersinar, mereka dengan mudah menyerap semua kekuatan yang menyerang tubuhnya.
Dalam konfrontasi antara keduanya, jelas bahwa penguasa surgawi yang berpengalaman, leluhur Suantian, berada di atas angin. Meski begitu, wajah leluhur Suantian menjadi jauh lebih suram. Setelah bentrokan langsung ini, dia menyadari bahwa tubuh spiritual surgawi Mu Chen, meskipun baru saja dipadatkan, tiba-tiba padat. Fondasi yang terakhir sangat mengakar, tidak hanya mengandalkan keberuntungan belaka untuk naik ke penguasa surgawi. Sementara wajah leluhur Suantian telah menjadi serius, Mu Chen bijaksana saat dia menatap tubuh spiritual surgawi mantan. Dia juga bisa merasakan perbedaan di antara keduanya. Tubuh spiritual surgawinya secerah kristal dan sangat murni. Tubuh spiritual surgawi leluhur Suantian aneh dan misterius karena terpancar dengan bintang. Tampaknya harus ada cara untuk memperkuat tubuh spiritual surgawi. Tapi saya baru saja mencapai level ini, dan saya cukup asing dengan budidaya penguasa surgawi, gumam Mu Chen di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia selalu mengandalkan dirinya sendiri untuk berkultivasi dan tidak memiliki sesepuh kapanpun untuk membimbingnya. Dia juga tidak memiliki kekuatan tertinggi untuk mendukungnya, sehingga dia secara alami kekurangan beberapa pengalaman. Namun, dalam pertempuran dengan leluhur Suantian, Mu Chen samar-samar mengerti dan hampir menyadari inti dari masalah ini. Tatapannya berkedip, dan tiba-tiba dia meledak lagi. Seperti aliran cahaya, dia menyerang dengan ganas ke arah leluhur Suantian. Dia tidak menggunakan kekuatan super, tetapi berdasarkan kekuatan tubuh spiritual surgawi, dia menggunakan serangan ofensif fisik yang paling brutal. Setelah memasuki pangkat penguasa surgawi, tubuh daging diubah menjadi energi spiritual murni, dan setiap gerakan mengandung kekuatan yang tak terlukiskan. Terus terang, bahkan jika Mu Chen memberikan pukulan biasa, kekuatannya tidak akan kalah dengan Eid Budur. Huff, berdasarkan tubuh spiritual surgawi amatir Anda berani menantangku. Melihat ini, leluhur Suantian mencibir, hanya karena Mu Chen dirugikan dan menolak menerimanya. Namun, inilah yang dia inginkan. Bagaimanapun, dalam hal bertarung dengan tubuh spiritual seseorang, dia berada di atas angin. Oleh karena itu, dia mengguncang di atas bintang-bintang yang bersinar dan kemudian meledak menjadi aliran cahaya, bertabrakan dengan Mu Chen lagi. Ledakan, jauh di atas, dua aliran cahaya terus-menerus bertabrakan dan menjadi terjerat. Mengandalkan kekuatan fisik, bahkan jika hanya bayangan belakang mereka yang saling bersentuhan, setiap tabrakan akan membuat bumi bergemuruh. Di dataran tinggi, langit dan bumi bergetar hebat seperti guntur yang tak henti-hentinya mengamuk. Semua orang terkejut melihat kedua pertarungan itu karena mereka terus-menerus terhuyung melewati satu sama lain. Cahaya spiritual yang mengelilingi Mu Chen dan leluhur Suantian begitu kuat, jika seseorang berada di bawah pangkat penguasa surgawi, seseorang akan merasakan sakit di mata mereka, dan kekuatan tubuh mereka akan terguncang jika mereka menonton terlalu lama. Namun, meskipun mereka tidak dapat terus menonton, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa leluhur Suantian memiliki keunggulan mutlak dalam konfrontasi antara kedua pria tersebut. Setiap kali mereka bentrok, Mu Chen diguncang, tetapi dia sangat berani. Bahkan di pihak yang kalah, dia masih pecah dalam serangan badai, terus-menerus menyerang ke leluhur Suantian. Liu Tiandao dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan cemas, "Tuan Mandela, sepertinya ada yang salah dengan tuan rumah kami." Mandela dan Ling Xi saling memandang tetapi tampak cukup tenang. Mereka terlalu akrab dengan Mu Chen. Dia tidak memberikan pukulan fatal dan hanya mengandalkan tubuh spiritualnya yang kuat dalam pertempuran, tetapi mereka tahu betul bahwa Mu Chen membawa dua negara adidaya dunia, Ki Ketrinitas dan 8 budur. Namun, untuk saat ini, dia belum menggunakan keduanya. Rupanya, dia memanfaatkan pertempuran ini dengan leluhur Suantian sebagai batu asa untuk mengasah keterampilannya dan memahami perbedaan antara penguasa surgawi. Bong! Langit di atas bergetar saat terjadi pemboman yang sengit dan tak tertandingi. Tubuh Mu Chen melonjak ribuan kaki, dan ketika dia jatuh, bahkan ruang itu runtuh. Meskipun Mu Chen mundur, kilatan cahaya melintas di matanya. Matanya bersinar karena kegembiraan, dan setelah dia berulang kali bentrok dengan leluhur Suantian, dia secara bertahap menyadari apa yang berbeda di antara mereka. Setiap kali energi spiritualnya menyerang leluhur Suantian, bintang-bintang di sekitar tubuhnya akan melarutkan kekuatan yang menyerang. Gerakan bintang-bintang mengaktifkan kekuatan untuk menyelesaikan energinya, yang jelas lebih maju daripada cara dia menahannya.
Ini menunjukkan bahwa tubuh spiritual surgawi leluhur Suantian lebih halus daripada Mu Chen. Tubuh spiritual surgawinya, meskipun sombong, tampaknya dipisahkan dari dirinya sendiri oleh penghalang yang tak terlihat, yang membuatnya tidak mungkin untuk memiliki kekuatan yang luar biasa ini. Di sisi lain, leluhur Suantian bisa menunjukkan kekuatannya dengan sangat jelas, dia bisa berada di atas angin berkali-kali. Tatapan Mu Chen berkedip saat pikiran melintas di benaknya. Daging dan tulang saya semuanya telah diubah menjadi energi spiritual, dan jika ada penghalang, itu pasti lebih dalam di tubuh saya. Pada saat tertentu, cahaya spiritual melintas di benaknya, dan bentrokan dengan leluhur Suantian bermain di kepalanya. Realisasi tiba-tiba menyadarinya. Saya tahu apa itu. Itu adalah denyut spiritual. Pemahaman melonjak di mata Mu Chen. Denyut spiritual seharusnya ada pada setiap orang yang pertama kali berlatih. Mereka mungkin akan memiliki ingatan yang lebih dalam tentang itu, karena semakin tinggi tingkat denyut spiritual, semakin cepat kecepatan latihannya pada awal proses latihan. Mu Chen masih ingat bahwa di Akademi Spiritual Surga Utara, musuh utamanya, Jisuan, memiliki pulsa spiritual tingkat surga. Tetapi kemudian, ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, teori denyut spiritual secara bertahap menghilang. Banyak orang mengira bahwa denyut spiritual pada awalnya hanya berfungsi, tetapi di masa depan, efeknya akan semakin mengecil, bahkan menghilang. Dalam arti tertentu, ada beberapa kebenaran untuk ini, dan bahkan Mu Chen mengira begitu, tetapi hanya pada saat inilah dia menyadari sesuatu yang lain. Denyut spiritual yang dalam itu bukannya tanpa efek, tetapi banyak orang tidak memiliki kekuatan untuk memurnikannya. Orang yang memiliki kekuatan ini harus memenuhi syarat yang diperlukan. Kondisi itu untuk melangkah ke pangkat penguasa surgawi untuk menumbuhkan tubuh spiritual surgawi. Hanya dengan mengubah tubuh daging dan tubuh spiritual seseorang dapat merasakan denyut spiritual di bagian terdalam dari tubuh dan kemudian memurnikannya, sehingga tubuh spiritual dapat diubah menjadi peringkat penguasa surgawi lengkap. Mu Chen berdiri di udara, dan senyum muncul di wajah tampannya. Faktanya, ketika dia melangkah ke tingkat penguasa surgawi dan mencapai tubuh spiritual surgawi, dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa itu sepertinya kurang. Sekarang, setelah bertemu dengan penguasa surgawi yang berpengalaman, dia akhirnya memahami kekurangannya. Pada saat ini, leluhur Suantian juga melihat ekspresi Mu Chen, dan tatapannya menjadi gelap. Dia dengan mudah menyadari maksud Mu Chen di balik tindakannya. Segera, sudut mulutnya tidak bisa menahan kedutan, dan dia merasa kesal. Anak laki-laki ini telah menggunakan dia sebagai sparring partner, dan dengan bantuan pertempuran mereka, memperbaiki kekurangannya. Begitu banyak untuk pembicaraan sebelumnya tentang Mu Chen yang penuh kebanggaan dan keengganan untuk kalah. Dia tidak tahu bahwa dia sengaja bertarung dengannya untuk menemukan cara sempurna untuk memurnikan tubuh spiritual surgawi. Dia menatap Mu Chen dan menggertakkan giginya. Sepertinya kamu adalah anak yang pintar, katanya. Anda berhasil menyadari cacat tubuh spiritual surgawi Anda begitu cepat. Benar, saya akan memberitahu Anda secara langsung bahwa hanya dengan memurnikan denyut spiritual di dalam tubuh-tubuh spiritual surgawi dapat dimurnikan. Semakin kuat denyut spiritualnya, semakin indah tubuh spiritual surgawi itu. Tapi bagaimana jika Anda tahu? Apa gunanya memikirkan hal-hal terlambat? Leluhur Suantian mengejeknya. Pengalaman-pengalaman ini, dalam arti tertentu, bukanlah rahasia. Dengan kemampuan Mu Chen, bahkan jika dia tidak menghadapinya hari ini, dia akan menyadarinya di masa depan. Itu hanya masalah waktu. Selain itu, mengetahui adalah satu hal, tetapi ingin memperbaiki adalah hal lain. Setidaknya, dia tidak akan memberi Mu Chen cukup waktu untuk menumbuhkan denyut spiritualnya. Mendengar tawa dingin leluhur Suantian, Mu Chen tidak bisa menahan tawa dan berkata, sekarang tujuan saya telah tercapai, saya tidak perlu bermain dengan Anda lebih jauh. Setelah mendengar ucapan itu, sarkasme leluhur Suantian bahkan lebih jelas. Tapi sebelum dia bisa berbicara lagi, dia tiba-tiba melihat Mu Chen menyulap segel dengan satu tangan. Segera, ruang di sebelah Mu Chen terguncang ketika dua sosok, satu hitam dan satu putih, berjalan perlahan keluar dari udara kosong. Mereka memandang leluhur Suantian dengan dingin. Kedua sosok itu persis seperti Mu Chen, dan ketika mereka berdiri di sampingnya, energi spiritual tak terbatas dari penguasa surgawi mengamuk di langit. Seluruh dunia bergetar hebat. Ekspresi sarkastik leluhur Suantian menegang saat ini. Bahkan dengan pengalamannya,
Gelombang teror badai melonjak di lubuk hatinya saat dia melihat dua sosok yang persis seperti Mu Chen. Penindasan yang kuat, jauh di cakrawala, sosok hitam dan sosok putih muncul di samping Mu Chen. Orang-orang di daerah itu membeku ngeri saat melihat mereka. Ini karena mereka telah memperhatikan bahwa kedua sosok itu memancarkan fluktuasi yang sama dengan Mu Chen, yang berarti mereka memiliki kekuatan penguasa surgawi. Pendeta awan ungu dan yang lainnya, semuanya berada jauh, melebarkan mata mereka ketika mereka melihat ini. Kemudian, setelah beberapa lama, mereka tersentak saat mengenali sosok di depan mata mereka. Orang-orang ini akrab dengan Mu Chen hitam dan putih, karena mereka telah bertukar pukulan dengan mereka sebelumnya. Namun, tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa, setelah Mu Chen melangkah ke tingkat penguasa surgawi, kekuatan replikanya juga akan mengikuti. Mereka berasumsi bahwa, meskipun Mu Chen adalah penguasa surgawi dan replikanya kuat, harus ada batasnya. Namun, dari apa yang bisa mereka lihat saat ini, kekuatan super yang dimiliki Mu Chen tidak memiliki batasan seperti itu. Dalam hal ini, Mu Istet tidak hanya memiliki satu penguasa surgawi, tetapi tiga. Semua kekuatan tertinggi yang ada di belakang mereka hanya memiliki satu penguasa surgawi. Karena Mu Istet sekarang memiliki tiga penguasa surgawi, mereka segera dilihat sebagai yang lebih unggul dan tidak perlu repot tentang benua Tianluo. Terjadi keheningan yang mematikan di seluruh area. Tidak hanya pendeta awan ungu dan yang lainnya terkejut, tetapi pasukan teratas dari benua Tianluo sama-sama tercengang karena replika Mu Chen telah melangkah ke tingkat penguasa surgawi. Juga, aku tidak pernah menyangka replika Estate Master akan berada pada level seperti itu, Liu Tiandao berseru, saat dia dan kekuatan top Mu Estate lainnya menatap dengan takjub pemandangan di depan mereka. Mirip dengan pendeta awan ungu dan yang lainnya, mereka tahu tentang Mu Chen hitam dan putih, tetapi mereka tidak mengira replikanya menjadi begitu kuat setelah Mu Chen melangkah ke tingkat penguasa surgawi. Kekuatan puncak Mu Estate kemudian mulai bersorak dengan keras. Bagaimanapun, leluhur Xuantian telah menekan mereka selama hampir setengah tahun dan moral mereka sangat rendah. Sekarang setelah dia dikalahkan, mereka merasa senang karenanya. Pantas saja superpower art ini diklasifikasikan sebagai salah satu dari 36 kekuatan super langka. Seru Mandela sambil menatap Ling Xi. Meskipun mereka mengharapkan ini terjadi, mereka masih terkejut ketika mereka melihat tiga penguasa surgawi dengan mata kepala mereka sendiri. Di langit, leluhur Xuantian mengarahkan pandangannya pada Mu Chen hitam dan putih, dan setelah beberapa lama, dia bertanya dengan suara serak, apakah ini Ki ke dalam Tritunggal? Sebagai penguasa surgawi, leluhur Xuantian telah membaca dan berpengalaman dengan baik. Karena itu, dia tahu tentang kekuatan super yang baru saja ditampilkan Mu Chen. Lagi pula, di seluruh dunia seribu besar, Ki Trinitas adalah satu-satunya kekuatan super yang memungkinkan replika seseorang memiliki kekuatan yang sama dengannya. Ketika leluhur Xuantian melihat dua replika itu, dia mulai menyesali keputusannya untuk membantu seseorang dengan berurusan dengan Mu Chen sendiri. Sebagai penguasa surgawi kelas spiritual, dia mengira bahwa Mu Chen adalah sasaran empuk, terlepas dari cara yang mungkin dimiliki Mu Chen. Jadi, ketika dia didekati untuk berurusan dengan Mu Chen, dia setuju tanpa berpikir dua kali. Namun, dia menyadari pada saat ini betapa konyolnya dia. Mu Chen telah melangkah ke tingkat penguasa surgawi pada usia yang begitu muda, dan bakatnya mengejutkan semua orang. Orang hanya bisa membayangkan seberapa jauh dia akan pergi. Dia pasti tidak akan tetap menjadi penguasa surgawi tingkat spiritual selamanya. Di masa depan, dia bahkan mungkin menjadi penguasa surgawi ilahi berikutnya di dunia seribu besar. Level ini adalah level terkuat di seluruh dunia seribu besar. Kali ini, leluhur Xuantian benar-benar menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Meskipun leluhur Xuantian tetap tenang di permukaan, dia meratapi hatinya. Dia telah menganiaya dan mempermalukan Mu Estate selama setengah tahun, dan tindakannya sangat menyinggung Mu Chen. Mengingat karakter Mu Chen, dia tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Namun, saat ini, Mu Chen tidak bisa diganggu dengan apa yang terjadi di pikiran leluhur Xuantian. Mu Chen hanya menatap tajam ke arah leluhur Xuantian dengan mata gelapnya. Meskipun leluhur Xuantian adalah penguasa surgawi, dia telah mempermalukan Mu Estate. Kekuatan tertinggi dari Mu Estate hampir kehilangan semangat bertarung mereka, dan mereka bahkan sekarang di ambang kehancuran. Selain itu, orang tua ini telah membuat ini diketahui semua orang,
dan jika Mu Chen melepaskannya dengan mudah, orang lain tidak akan menganggap Mu Istet dengan serius. Kemudian, mereka tidak akan ragu untuk mencoba menindas Mu Istet di masa depan. Mu Chen tidak akan membiarkan ini terjadi. Karena itu, dia berbalik untuk melihat dengan dingin ke arah Mu Chen hitam dan putih dan mengangguk kepada mereka tanpa kata. Berdengung. Pada saat itu, energi spiritual yang sangat besar melonjak keluar dari tubuh Mu Chen hitam dan putih, menyebabkan mereka menyilaukan dengan kemegahan yang membuat seseorang takjub. Mereka kemudian berubah menjadi tubuh spiritual yang memancarkan kekuatan yang mengerikan. Swoosh! Dua pita ditembakkan dan langsung menuju ke leluhur Suantian. Ketika leluhur Suantian melihat bahwa dua penguasa surgawi telah bergabung, dia menjadi pucat. Sebelumnya, ia berhasil berada di atas angin, karena tubuh spiritual surgawinya lebih kuat daripada Mu Chen. Namun, kekuatan dua replika Mu Chen, yang masing-masing memiliki kekuatan yang sama dengan Mu Chen, pasti akan mengalahkannya sekarang karena mereka telah bergabung. Sampah! Leluhur Suantian berteriak di dalam hatinya. Dia tidak lagi berani bersaing dengan replika Mu Chen menggunakan tubuh spiritual surgawi. Sebagai gantinya, dia membentuk segel dengan tangannya, menyebabkan bintang-bintang yang tercetak di tubuhnya tiba-tiba meledak dengan terang. Garis-garis cahaya yang keluar dari bintang-bintang saat mereka bergabung membentuk diagram langit berbintang di tubuhnya. Diagram sistem bintang. Dia berteriak, ledakan, ledakan. Pada saat itu, dua replika Mu Chen turun bersama dan tidak menunjukkan belas kasihan pada leluhur Suantian. Sebuah cahaya terang berkilau di tubuh spiritual mereka, dan hembusan angin dari tinju mereka turun sebagai bayangan, segera mendarat di leluhur Suantian. Dong, dong, langit bergetar dan ruang runtuh di bawah serangan kekerasan dari dua replika Mu Chen. Meskipun leluhur Suantian mencoba yang terbaik untuk menangkis serangan itu, dia masih terkena banyak bayangan tinju. Pada saat ini, diagram sistem stelar di tubuhnya mulai berputar untuk melindungi tubuhnya. Meskipun bayangan tinju mengandung kekuatan yang sangat merusak, mereka hanya berhasil menyebabkan diagram sistem stelar bergetar hebat. Sungguh pertahanan yang kuat, itukah gunanya tubuh spiritual surgawi? Mu Chen, yang berdiri di kejauhan, kaget saat melihatnya. Rupanya, diagram sistem bintang pada tubuh leluhur Suantian diaktifkan oleh tubuh spiritual langitnya, dan itu jelas memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Jika demikian, maka kekuatan tubuh spiritual surgawi ini memang luar biasa. Namun, dalam menghadapi serangan kuat dari dua penguasa surgawi, pertahanan yang kuat akan segera rusak. Seperti yang diharapkan Mu Chen, meskipun pertahanan diagram sistem stelar kuat dan leluhur Suantian berhasil menangkis serangan, saat serangan berlanjut, diagram sistem stelar mulai bergetar dan sepertinya akan meledak. Rupanya, tidak mudah untuk bersaing dengan dua penguasa surgawi ketika leluhur Suantian mengandalkan kekuatannya sendiri. Ledakan, dua replika Mu Chen muncul tiba-tiba, dengan satu di depan leluhur Suantian dan yang lainnya di belakangnya. Hembusan angin dari tinju mereka mengguncang bumi dengan suara gemuruh saat mereka mendarat di diagram sistem stelar. Retak, kali ini, diagram sistem stelar telah mencapai batasnya dan retakan mulai terbentuk di atasnya. Mereka kemudian mulai menyebar sebelum akhirnya meledak. Ketika diagram sistem bintang meledak, cahaya spiritual yang berada di bawah kaki leluhur Suantian berkedip. Dia kemudian menghilang, hanya untuk muncul kembali dalam keadaan menyedihkan di kejauhan. Dia telah menghilang untuk menghindari diserang oleh dua replika Mu Chen dari kedua sisi. Dilihat dari situasi saat ini, jelas bagi semua orang bahwa leluhur Suantian telah kalah dalam pertempuran ini. Swoosh! Meskipun dia sudah dalam keadaan menyesal, kedua penguasa surgawi tidak menunjukkan tanda-tanda membiarkannya pergi semudah itu. Sebaliknya, keduanya melesat ke arahnya dan terus menyerangnya. Ketika leluhur Suantian melihat mereka, dia tampak menyedihkan. Bahaya sepertinya menemukannya kemanapun dia pergi. Mu Chen, Anda sebaiknya tidak melakukan ini terlalu jauh. Leluhur Suantian berteriak dengan marah. Namun, Mu Chen mengabaikannya, sementara serangan kedua replikanya menjadi lebih sengit. Ketika leluhur Suantian melihat ini, dia tidak bisa menahan lebih lama lagi. Dia meneriakkan perintah, menyebabkan energi spiritualnya yang besar berputar keluar. Segera, sosok yang sangat besar muncul di belakangnya. Sosok itu memancarkan cahaya spiritual yang menyilaukan yang lebih terang dari sinar matahari. Karena ada badai petir di daerah tersebut, dari kejauhan, sepertinya dewa telah turun ke dunia pada saat itu.
Ini adalah badan surgawi berdaulat dari penguasa surgawi, banyak kekuatan tertinggi di daerah itu menatap sosok besar yang baru saja muncul, semuanya tampak terkejut. Fakta bahwa leluhur Suantian telah dipaksa untuk menggunakan tubuh surgawi berdaulatnya mengungkapkan keadaan mengerikan yang dia alami. Mengaum, The Sovereign Celestial Body meraung saat itu muncul dan beberapa bintang jatuh dari langit. Bintang-bintang kemudian berubah menjadi balok dan meledak ke arah dua replika dari segala arah, memaksa kedua replika tersebut mundur terus-menerus. Rupanya, leluhur Suantian telah memilih untuk tidak lagi menahan kekuatannya pada saat seperti itu dan telah melepaskan semua kekuatan tempurnya. Mu Chen, apa menurutmu aku takut padamu? Jika kamu ingin bertarung, aku akan membawamu terus. Leluhur Suantian berteriak saat dia berdiri di bahu badan surgawi yang berdaulat. Ketika Mu Chen mendengarnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap leluhur Suantian dengan dingin. Oh, ketika leluhur Suantian mendengar suara dingin Mu Chen, dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah. Dia mengangkat kepalanya dan terkejut melihat pagoda kristal besar muncul entah dari mana di langit. Tapi, yang lebih buruk, itu menimpanya. Ledakan, leluhur Suantian terkejut, dan dia segera mengaktifkan badan surgawi berdaulatnya. Kekuatan meledak dari Sovereign Celestial Body saat itu bertahan melawan kristal pagoda yang baru saja turun. Namun, ini hanyalah perbaikan sementara. Dalam beberapa detik, pagoda kristal bergerak ke bawah perlahan dan kuat untuk menutupinya sepenuhnya. Berderak, badan surgawi berdaulat yang sangat besar mengeluarkan suara berderit keras dan wajah leluhur Suantian memerah. Setelah beberapa lama, dia akhirnya menyadari bahwa dia tidak dapat menangkis pagoda kristal. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu suara nyaringnya bergema di langit, "Sage Ziki, Pendeta Guntur, dan Kaisar Long Diao, jika kamu tidak melangkah keluar sekarang, kamu tidak akan lagi memiliki kedudukan di wilayah utara." Ketika suara leluhur Suantian bergema di seluruh area, ruang itu menjadi sunyi senyap untuk sementara waktu. Tiba-tiba, tiga pita menembus ruang dan meledakkan pagoda kristal, yang masih bergerak perlahan. Pada saat yang sama, tiga suara keras dan berwibawa turun dari surga, "Tuan Muistet, kasihanilah dia."